Halo semua, yes, gue Aryo, dan yes, gue masih diundang Samsung ke Unpack. Dan yes, pasti masih ada yang bingung juga kok, paham. Yes, gue juga tahu kalau kalian udah nonton video ini, sudah nonton video-video tech reviewer lain, jadi gue akan bicarain sesuatu yang mungkin belum dibahas di channel lain. But before that, kita bahas dulu apa yang baru dari Samsung. Unpack Seoul 2023, gue melaporkan langsung dari Seoul. Ini adalah di Hotel Grand Intercontinental Parnas di Seoul, di sebelahnya tempat unpacknya. Samsung meluncurkan 4 series of devices, oke? Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Tab S9, and Galaxy Watch 6, oke? Tentunya dengan turunannya. Cara membahasnya, video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, kita akan membahas foldables. Bagian kedua, kita akan membahas tablet. Dan bagian ketiga, kita akan membahas watch. Timestamp udah disiapkan sama tim gue, dan kalian tinggal lihat aja ke video, langsung aja cut to the chase. If you wanna see the tab, if you wanna see the watch, go ahead. Silakan menuju ke bagian yang lo pengen tahu duluan. Oke, untuk foldables yang pertama. Gampangnya gue akan coba jelasin dari 3 hal yang perlu kita ingat aja dari perbaruan Samsung Foldable kali ini. Kita bagi, atau gue bagi juga menjadi 3 untuk foldable ini. Perfecting the design, getting stronger, and getting smarter. Semoga penjelasan yang gampang ini dan sedikit anabel gue di akhir, atau analisa gembel, bisa bantu kalian decide untuk pre-order atau tidak. Flip 5 itu naik beberapa kelas dari Flip 4, nggak cuma naik 1 kelas menurut gue. And I can't express how massive the improvement is. Gila, banyak banget improvementnya. Karena secara desain, sekilas saja kita udah lihat itu beda banget. Sekilas kita tahu kalau ini tuh udah upgrade banget. Pertama, dari layar depan yang emang hard to miss. Layar yang tadinya kecil banget di bagian atas, sekarang hampir memenuhi casing bagian atasnya, bagian luar, bagian depannya. Dan penuhnya itu nggak main-main, gede banget. Ukurannya sekarang 3,6 inci dengan 60 Hz refresh rate dan resolusi 720x748. Dan keterangannya bisa sampai 900 sampai 1000 nits loh. Dan nggak asal kotak. Agak beda karena ada 2 kameranya, dia nggak asal kotak dengan aksen kayak map folder gitu kalau dibalik ya. Kayak folder Windows gitu loh yang ada nama folder di ujungnya. But I'm liking it, it's not just square. Karena yang dalamnya udah tetap square seperti biasa, or rectangle lah ya. And I'm liking it. Selain itu, Samsung nggak main-main juga dengan layar lipatnya. Karena yang jadi kekuatan mereka adalah itu, foldable-nya ini tuh di-upgrade lagi. Sekarang lipatannya rapet, nggak ada celah yang mereka sebut dengan zero gap. Zero, bener-bener set, rapet, nggak kelihatan lagi, nggak bisa diintip. Dan ini merupakan sesuatu yang hebat buat foldable. Ini menyebabkan smartphone-nya secara keseluruhan, dia tipisnya turun sampai 2 mm. Dan ini merupakan sebuah statement menurut gue, bahwa Samsung yang udah leader di foldable phones, bisa bikin yang rapet-rapet juga. Rapet-rapet juga. Oke, ya gitu deh. Sekarang kita bahas dari Perfecting the Design, Fold 5. Secara sekilas, mungkin memang tidak seperti Flip 5 yang udah beda banget tuh dilihat di depannya layarnya. Karena secara sekilas mungkin hampir nggak ada perbedaan dengan pendahulunya. But look closer. Desainnya sama seperti Flip 5, sudah dirapetin juga. Gue sebagai pengguna Fold 4, ini Fold 4 ya, gue udah pakai Fold 4 selama setahun, merasa emang udah harus nih dipertipis karena dia masih ada gapnya, dan sudah dihilangkan gapnya itu dia jadi turun sehingga sekitar 2,4 mm. Karena bukan cuman dibikin zero gap juga, tapi udah lebih tipis juga dua sisinya. Itu ngaruh banget karena secara kebanyakan pengguna smartphone itu pakai casing, dan ketebalan casing juga ngaruh. Improvement yang terlihat kecil ini, percaya gue deh, ngaruh banget. Kerasa banget di tangan, dia lebih tipis, lebih ringan juga. Ya, lebih ringan hingga 10 gram. So, Perfecting Design ini juga dibantu dengan dukungan casing-casing yang tambah inovatif. Untuk Flip 5 tentu beda, karena layar depannya beda. Jadi nggak bisa pakai tuh casing dari Flip 4 karena layar depannya beda. Dan untuk Fold 5 sendiri, ini Fold 4 ya. Untuk Fold 5 sendiri ada beberapa casing yang baru juga. Lo bisa lihat semua di video ini, tapi yang gue suka banget, karena kan Fold 5 itu penting di bagian S Pen-nya. Nah, casing S Pen kemarin, I think it was an error. I think it was kurang lah, masih bisa lebih bagus lagi lah. Karena dia tebel banget ada di bagian belakangnya. Nah, yang kali ini, lihat deh. Secara S Pen-nya itu tambah tipis. Dan casingnya kayak bisa nyembunyiin ada di belakangnya itu jadi rata. Cara mengeluarkannya sebenarnya gampang. Tinggal ditekan sampai keluar, ya dicoel sampai keluar, dia aman. Tapi begitu dimasukin lagi, dia rata. Dan rata itu begitu dibuka, lebih nyaman dipakai buat nulisnya.
It's much improved from the previous S Pen case for the Fold 4. Love, love, love it. Okay? Okay, let's talk about getting stronger. Kedua smartphone menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ini artinya upgrade beruntun ke banyak hal. Karena dengan SoC atau sistem on chip yang baru, bukan cuma dari kecepatannya, tapi juga hemat baterainya, terus kenyamanan bermain game, hingga kualitas kameranya. Nah, untuk baterai, well yes, emang baterai dalam segi milliamps-nya memang masih sama dengan pendahulunya. Ini perlu dicatat juga. Tapi prosesor baru harusnya lebih efisien. Dan untuk kamera, mungkin gue belum bisa coba sekarang. Nanti gue akan coba di Jakarta hasilnya seperti apa, dan atau di trip gue, di ujung trip ini mungkin ada beberapa hasil yang bisa gue bagiin di Instagram gue. Lo bisa lihat sendiri. Pasti akan gue share. Gue belum nyobain langsung, belum nyobain benchmark segala macam. I think it's gonna be better, but how much we'll find out. So stand by on my Instagram or YouTube untuk lihat hasil fotonya seperti apa. Ada tambahan khusus di Fold 5 karena dia disediakan vapor chamber yang lebih besar sekitar 38% dibanding Fold 4. Dan ini ngebantu banget buat kalau device-nya kerja keras. Ya paling jelas adalah main game ya. Karena gue pengguna Fold 4, gue penasaran banget naik ke Fold 5, tapi kok Flip 5 tuh secara bentuk tuh menggoda banget ya. Yang terakhir mungkin kita akan ngomongin sedikit tentang getting smarter. Selain otaknya yang udah di-upgrade, anggap aja ilmunya itu juga ditambah. Di Flip 5, semakin besar layarnya, itu bukan cuma untuk kelihatan lebih estetik. Atau lebih keren, gue beda nih sama yang Flip 4 sebelumnya. Atau lebih gampang kalau foto. Iya memang lebih gampang, karena secara foto, dia tuh lebih, sekarang bisa ada fitur-fitur baru seperti mengatur temperaturnya langsung, bisa grup selfie yang lebih seru lagi, dan banyak banget yang harus dicoba. Tapi bukan cuman itu sebenarnya. Banyak banget tambahan kapabilitasnya dari layar depannya itu. Di layar depan, sekarang kita bisa menambah istilahnya widget, seperti layaknya di layar utama. Kita nambah widget, kita bisa bikin sampai 9 halaman widget, dan membuka beberapa aplikasi lain bahkan, seperti Netflix, YouTube, dan WhatsApp. Artinya kita bisa message langsung dengan keyboardnya keluar di halaman utama. Tapi ya ini agak diumpetin ya fitur itu ya. Karena jangan lupa ke settings, advanced features, terus ke labs, lalu nyalakan fiturnya deh, baru ada semuanya. Di layar itu juga bisa kita swipe ke bawah untuk ada control center nyalain Wi-Fi, Bluetooth, segala macam, dan bisa swipe dari bawah ke atas untuk dapat ke layar utama lagi. Dan bisa di pinch untuk melihat keseluruhan widgetnya itu, terus kita atur-atur widgets yang ke kanan, ke kiri, segala macam. Nah, di Fold 5, perkembangan pinternya itu ada di software lebih banyak di produktivitas. Di One UI 5.1.1 yang baru ini, kita melihat perkembangan fitur seperti Advanced Taskbar, yang di bawah itu yang udah bertumpuk layaknya di Fold 4. Dia itu bisa ditambahkan tambah maksimal 4 lagi. Jadi lebih banyak kita bisa menaruh aplikasi di bawahnya. Terus masih ada multi-window yang terbagi menjadi maksimal 3. Kita bisa atur-atur bentuknya seperti apa. Dan ditambah 6 floating windows lagi. Nah ini butuh prosesor yang kuat juga kan. Makanya dari dibuktikan ini bisa untuk itu semua. Bahkan ada yang ngetes untuk main 2 game atas bawah. Siapa yang mau main? Tapi bisa gitu. Dan ada fitur baru yang namanya multi control. Nah, di mana Samsung mulai menunjukkan kekuatan ekosistemnya. Di multi control, dia bisa lebih maksimal lagi memanfaatkan kalau lo nanti punya phone, terus lo juga punya tab, nanti dia bisa pindah-pindah, copy and paste segala macam. So, perfecting the design, getting stronger, and getting smarter. Itu yang gue dapet dari foldable Samsung yang baru. Satu hal yang gue suka juga sebenarnya campaign-nya. Campaign keseluruhannya yaitu join the flip side. Nah ini mungkin Annabelle gue yang gak dibahas di channel lain ya. Karena gue suka ngelihatnya tuh dari gini. Sepertinya kita semua tahu bahwa market foldable phone dibanding smartphone keseluruhan tentu masih relatif kecil. Ya semuanya smartphone candy bar-nya itu di brand lain, di market Indonesia udah yakin majority pasti masih candy bar ya. Tapi daripada mikirin berkompetisi produsen foldable mana yang terbaik, yang sebenarnya lawannya juga belum banyak, kenapa nggak gedein kuenya dulu? Why not make the pie bigger first? Karena Samsung juga udah sadar gue yakin kalau mereka tuh pioneer yang pertama dan juga leader di
foldable ini. Kalau pusing mikirin kompetisi, dia nggak akan ada waktu buat inovasi. Bisa apa lagi nih? Bisa apa lagi nih? Mending ngajak yang belum pernah coba foldable phone untuk coba foldable phone. Siapa tahu malah suka dan nggak bisa balik ke telepon biasa lagi. Why not join the flip side? Itu menurut gue. Ini Samsung nggak bilang gitu secara resmi, tapi gue ngelihatnya seperti itu. Ngapain sih kita ribut-ribut? Mendingan kita gedein aja pie-nya, lebih banyak marketnya. Siapa tahu nanti semua masa depannya foldable atau rollable atau apapun lah. Oke, so kalau kalian mau coba, berikut adalah pre-order yang gue jamin adalah harga yang untung banget. Khusus pre-order. Gini. Oke. Harganya adalah sebagai berikut. Galaxy Z Fold 5 yang 12GB RAM dan 1TB ROM itu 29999. Sedangkan yang Z Fold 5 12GB dan 512GB itu 26999. Dan yang terakhir Z Fold 5 12256 itu adalah 24999. Nah, Galaxy Z Flip 5 yang RAM-nya dua-duanya adalah 8GB, tapi beda di ROM-nya 512 dan 256. Yang 512 itu tuh 17999, sedangkan yang 256 itu 15999. Terlihat itu dari harganya Fold 5 itu yang 1TB itu lebih murah 1 juta loh dibanding yang Fold 4 kemarin saat launching. Dan sekarang Flip 5 sebenarnya udah nggak ada lagi versi yang 128GB. Nah sekarang kalau kalian PO, yang pertama adalah kalian dapat free upgrade storage. Jadi kalau kalian beli suatu versi akan dapat storage atasnya. Contoh kalau kalian beli Fold 5 yang 12512, dia akan dapat yang 1TB. Jadi bayarnya tetap 26999 dan seterusnya ya ke bawah ya. Tapi kalau misalnya mau beli yang 1TB langsung belum ada di pre-order, nggak dijual dulu karena cukup beli yang 512 sudah dapat yang 1TB. Paham kan? Selain itu juga masih ada Samsung Care Plus selama 2 tahun yang worth-nya lumayan banget. Cashback dari bank sampai 1 juta, bunga 0% sampai 36 bulan sampai Fold 8 kali ya. Dan nih yang paling penting, kalau PO lo dapat multiple screen protector replacement selama 2 tahun. Yes, multiple. Nah tuh, biar nggak ribut-ribut lagi, rame-rame lagi, multiple sekalian. Nggak ada 2 kali, 3 kali, tapi multiple, berkali-kali. Tapi dengan catatan, bukan suatu kesengajaan. Ketahuan loh, dia bisa lihat loh. Oh iya, untuk warna, Flip 5 hadir dengan warna mint, graphite, lavender, and cream. Dan ada pilihan warna online di mana dia frame-nya malah hitam dengan warna green, yellow, gray, and blue. Which I kinda interested in that. Sedangkan untuk Fold 5 hadir dengan warna icy blue, phantom black, and cream. Gimana? Cepetan PO. Cuman sampai 17 Agustus 2023. Sekarang lanjut lagi ke 2 device berikutnya. Tenang, I'm getting there. Emang panjang video kali ini. Galaxy Tab S9 series. Gue masih ada tuh Galaxy Tab S8 Ultra. Saat ini dijadikan laptop utama salah satu tim gue. Iya, dia nggak pakai laptop, dia pakainya tab. Terus dia bilang, ini aja masih lebih canggih dari laptop aku. Terus begitu ada Galaxy Tab S9, bisa apa lagi sih? Upgrade di jeroan udah jelas. Sudah menggunakan sama-sama barang yang lainnya, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy juga. Artinya upgrade yang dirasakan di S23, Flip 5, Fold 5, semua itu ada juga di S9 series. Semua ya, semua S9 ya. Karena ada S9, S9 Plus, dan S9 Ultra. Setahu gue, ini tablet pertama yang menggunakan sistem on-chip yang ini. Dan seperti yang kita tahu, Samsung itu juara banget kalau urusan layar. Layar AMOLED-nya udah terbaik, TV-TV-nya juga favorit di rumah gue. Dah ini nih, Tab S9 menggunakan sesuatu yang naik kelas lagi untuk urusan layar. AMOLED 2X. Ini artinya sebagai device pertama yang menggunakan layar ini. AMOLED 2X itu lebih terang gampangnya. Tab S series ini hadir dalam 3 ukuran. Ini memberikan pilihan menarik. S9 dengan layar 11 inch, bobotnya 500 gram dengan baterai 8400 mAh. S9 Plus dengan layar 12,4 inch berbobot 586 gram dengan baterai 10.000 mAh. S9 Ultra dengan layar 14,6 berbobot 737 gram dengan baterai masif 11.200 mAh. Dan lagi-lagi, gue ya tertarik sama yang S9 Ultra. Gue seneng banget akhirnya ada Good Notes
clip art, LumaVision itu udah tersedia buat S9. Yang semoga memang penting banget untuk semakin banyak apps lagi untuk tablet yang ada di Android, terutama di tablet-tabletnya Samsung ini. Karena sangat tergantung oleh pengguna-pengguna apps ini. Nah, harganya adalah sebagai berikut. S9 ada yang 8128 dan 12256. Harganya adalah 13999 dan 15999. Dan keyboardnya sendiri seharga 2,4999. Berikutnya ada S9 Plus. Ada 12 sama-sama RAM-nya 12 dua-duanya, tapi yang 128GB ROM itu 16999, yang 256 itu 18999. Dan keyboardnya sendiri seharga 2,999. S9 Ultra 12 dan 256 itu 19999 dengan warna hanya graphite. Dan S9 Ultra 12512 harganya 21999. Harga keyboardnya sendiri seharga 3,999. Nah, untuk PO, promo double storage seperti foldable tadi itu juga ada. Selain itu, kalau beli keyboardnya sekalian ya, akan diskon 50% di keyboardnya. Dan lagi-lagi bisa dicicil. Gimana? Oke nggak? Dan yang terakhir, kita omongin Galaxy Watch 6. Nah, Samsung balik nih dengan rotating bezelnya. Hilang di Watch 5, balik lagi di Watch 6. Watch 6 yang classic. Ya, ada yang keluar dua, ada yang Watch 6 aja dan Watch 6 Classic. Dan Watch 6 Classics is a bit of a tongue twister, isn't it? Watch 6 Classics, Watch 6 Classics. Watch 6 Classics, backed by popular demand, ada bezelnya. Rotating bezel tuh jadi ciri khas kemarin Samsungnya yang di sebelumnya. Nah, bezel dan frame-nya kali ini lebih tipis. Bikin layarnya jadi lebih besar. Jadi secara ukuran hampir sama, tapi bezelnya tambah tipis, dia layarnya makin besar. Nah, sebagai orang yang suka gonta-ganti smartwatch sampai bingung ikut data yang mana, gue tertarik nyoba Samsung Watch 6 ini dengan satu alasan. Gue pakai Watch 5 sebelumnya, alasannya adalah tidur. Yang dibicarakan terbanyak saat presentasi Watch 6 adalah tentang tidur. Semakin pentingnya tidur, semakin penting teknologinya untuk mengukur tidur. Nah, adanya device tadi untuk mengukur tidur tentu menarik. Watch 6 ini dibuat lebih nyaman untuk tidur. Selain lebih tipis dan ringan, Watch 6 juga menyediakan strap yang nyaman untuk dibuat tidur, terbuat dari fabric gitu ya. Selain heart rate sensor, ada juga movement detection, ada snore detection, dan ada blood oxygen sensor. 3 hal penting yang membuat pengukuran tidur. Iya sih, gue tahu di Watch 5 kemarin ini semuanya juga ada. Tapi apa yang membedakan di Watch 6? Kayaknya gue harus coba. Minimal seminggu gue coba untuk menentukan apakah ini memang lebih baik daripada Watch 5. Tapi kalau kalian udah yakin dan mau sikat langsung mumpung PO dan dapat penawaran bagus, ini detailnya. Harganya adalah Watch 6 yang 40mm dengan warna gold and graphite, dia 3,999. Watch 6 44mm dengan warna graphite dan silver juga di bezelnya, dia 4,499. Sedangkan Watch 6 Classic 43mm dengan warna black and silver di bezel, dia harganya 5,499. Sedangkan Watch 6 Classic yang 47mm dengan warna black and silver bezelnya, dia 5,999. Nah, tentu selama kalian PO, ada penawaran spesial. Kalian akan dapat feather strap itu. Jadi yang kayak dari fabric yang enak buat tidur. Itu ringan banget dan nggak kepentok-pentok lah istilahnya. Dan khusus klasik akan dapat charger 15 watt. Ada cicilan juga masih ada. Dan terakhir kalau lo beli jam termasuk sama beli foldable-nya misalnya, ada diskon tambahan lagi hingga 750.000. Lumayan kan? Begitulah 4 series of devices yang diluncurkan Samsung di Unpacked di Seoul kali ini. Kalian pilih yang mana? Gue jujur sebenarnya pengen upgrade Fold 4 gue, tapi penasaran coba flip dan tertantang ngetes nidurin Watch 6. Sedangkan Tab S9 kayaknya cocok buat tim gue. Bingung guys. Help me decide. Sampai ketemu di Unpack berikutnya. Bye now. Be nice.